Sahabat Kompas, dukungan 10 partai politik memuluskan jalan pasangan Andra Sony Ahmad Dimyati Natakusuma menuju perebutan kursi gubernur dan wakil gubernur Banten. Seberapa besar sumbangan koalisi gemuk ini terhadap suara Andra Dimyati dan apa celah yang harus diwaspadai oleh mereka? Simak terus video ini hingga akhir bersama saya, Julius Bramantia, di Bongkar Data. Andra Dimyati diusung tidak kurang dari 10 partai politik, yakni Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PSI, Partai Nasdem, PKS, PKB, PPP, Partai Garuda, dan Partai Prima. Rombongan pengusung Andra Dimyati ini menamai diri mereka Koalisi Banten Maju atau KBM. Secara agregat, parpol KBM menguasai 67,3% dari total suara sah di pemilu legislatif Banten 2024. Dilihat dari sebaran wilayahnya, KBM tampak unggul di seluruh kabupaten dan kota di Banten. Porsi gabungan suara parpol anggota KBM di tiap kabupaten atau kota berkisar antara 61,4% sampai 73,9%. Basis utama masa KBM terlihat mencolok di Kabupaten Lebak, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, dan Kota Tangerang. Agregat perolehan suara KBM di kawasan tersebut rata-rata mencapai hingga 71,9% dari total suara. Sedangkan bila ditilik dari kekuatan berpartai, Gerindra menjadi motor utama kekuatan KBM. Partai besutan Prabowo Subianto itu memiliki fondasi pendukung yang kuat di Provinsi Tanah Jawara. Gerindra partai dengan perolehan suara terbanyak kedua pada pemilu DPRD Banten 2024, sekaligus terbesar di antara parpol KBM. Secara penguasaan wilayah, Gerindra adalah partai pemenang di Lebak dan Pandeglang, serta menempati peringkat 2 di Kabupaten Serang. Setelah Gerindra, kekuatan utama KBM berikutnya adalah PKS. Mereka tampak solid di kota Tangerang dan Tangerang Selatan, dengan menjadi partai pemenang di 2 kawasan urban tersebut. Pilar kekuatan KBM berikutnya terletak di basis massa Partai Demokrat dan Partai Nasdem. Meski secara umum berada di papan tengah perolehan suara, mereka memiliki pengaruh kuat di Kabupaten Lebak. Ini tampak ketika Nasdem dan Demokrat menempati peringkat kedua dan ketiga di wilayah tersebut. Sementara partai-partai anggota KBM lainnya terlihat menjadi penopang kekuatan dengan menguasai papan tengah perolehan suara. Walau demikian, PAN tampak berbeda karena sekalipun ia secara umum berada di peringkat 7-9 di tiap kabupaten kota, mereka sangat solid di kota Cilegon. Meski tampak sangat mendominasi di seluruh wilayah Banten, bukan berarti koalisi gemuk pengusung Andra Dimyati ini tiada celah. Pasalnya, Andra Dimyati rupanya masih kurang dikenal oleh sebagian besar pemilih partai anggota KBM. Tingkat popularitas rata-rata Dimyati Natakusuma di kalangan responden yang memilih PKB, Gerindra, Nasdem, PKS, PAN, Demokrat, PSI, dan PPP pada Pileg DPR RI 2024 berada di kisaran 49,2%. Sedangkan rata tingkat pengenal Andra Sony di responden yang sama hanya sebesar 14,4%. Seiring dengan itu, tingkat dukungan yang diterima Andra Dimyati dari pemilih partai tersebut juga relatif rendah. Rata-rata pemilih pasti atau strong voters Dimyati di kelompok yang sama adalah 3,1%. Sedangkan rata-rata pemilih pengambang atau swing voters sebanyak 58,4%. Di sisi lain, rata-rata strong voters Andra Sony pada kelompok responden yang sama berada di bawah 1%. Sementara rata-rata swing voters sekitar 58,1%. Menariknya, ketika dibedah lebih dalam, tingkat popularitas Andra Dimyati tampak lemah di partai mereka sendiri. Sebanyak 88% responden pemilih Gerindra mengaku tidak mengetahui Andra Sony. Sementara sebanyak 57,6% responden pemilih PKS menjawab tidak mengetahui Dimyati Natakusuma. Ini tentu menarik mengingat baik Andra Sony maupun Dimyati Natakusuma merupakan elit partai dengan segudang pengalaman karir politik.
Androsoni merupakan anggota DPRD Banten sejak 2014 dan didapuk sebagai Ketua DPRD Provinsi Banten 2019 sampai 2024. Ia pun juga merupakan Sekretaris DPD Gerindra Banten dan berlanjut menjadi Ketua DPD Gerindra Banten sejak pertengahan 2023. Sedangkan Dimyati merupakan mantan Bupati Pandeglang 2 periode pada 2000 sampai 2005 dan 2005 sampai 2009. Dimyati juga sukses sebagai legislator dengan menjabat anggota DPR RI 3 periode, yakni dari 2009 sampai 2014, 2014 sampai 2019, dan 2019 sampai 2024. Tak hanya itu, Dimyati bahkan sempat dipercaya menjadi wakil ketua MPR RI pada Juli sampai Oktober 2014. Di kalangan partai, Dimyati pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Pakar PPP Banten pada 2001 sampai 2006. Lantas, ia diangkat menjadi Ketua DPW PPP Banten 2006 sampai 2011. Tangga elit partai terus dinaikinya dengan dipilih menjadi Ketua DPP PPP pada 2011. Lalu, pada 2017, Dimyati memutuskan berpindah haluan ke PKS. Ia berhasil membawa kursi DPR RI pertama untuk partai tersebut di Dapil Banten 1. Meski demikian, identitas PPP rupanya melekat pada Dimyati. Popularitas Dimyati paling tinggi di kalangan responden pemilih PPP, yakni 57,1%. Sahabat Kompas, dukungan penuh dari koalisi gemuk menjadi modal kuat bagi Andra Dimyati. Selanjutnya, tinggal bagaimana mereka menggalang kemampuan berkolaborasi, memaksimalkan seluruh potensi kekuatan basis massa tiap partai koalisi. Sampai jumpa pada Bongkar Data berikutnya.